Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya kita cuma dapat 2 set gigi seumur hidup? Padahal, coba lihat hiu, mereka bisa punya gigi baru terus-terusan. Nah, selamat datang di penjelajahan kita kali ini, kita akan bongkar misteri yang sebenarnya ada di dalam mulut kita sendiri. Oke, jadi pertanyaan utamanya simple banget kan? Kenapa manusia cuma ganti gigi sekali aja? Kenapa evolusi seolah-olah ngasih kita jatah yang, terbatas banget? Pertama-tama, biar kita semua sepaham, kita kenalan dulu sama istilahnya. Kita, manusia, itu termasuk Diviodon. Artinya, yaitu tadi, kita punya 2 set gigi. Beda banget sama hiu yang termasuk Polyphyodon, yang bisa menumbuhkan gigi baru terus-menerus tanpa henti. Nah, perbedaan mendasar inilah yang jadi kunci jawaban kita. Oke, alasan pertama kenapa kita butuh 2 set gigi itu sebenarnya simple banget. Ini murni masalah arsitektur dan geometri. Tepatnya, fisika sederhana dari ukuran tengkorak kita waktu masih bayi. Coba deh lihat angka ini. 32. Itulah jumlah gigi permanen yang dimiliki orang dewasa. Gigi-gigi ini besar, kuat, dan dirancang khusus buat melumat berbagai jenis makanan keras. Nah, sekarang coba bayangin, 32 gigi sebesar dan sekuat itu harus muat di rahang bayi yang mungil. Ya, nggak mungkin kan? Secara fisik itu mustahil, nggak ada tempatnya sama sekali. Disinilah alam punya solusi yang super cerdas, gigi susu. Anggap aja ini kayak model skala atau versi mininya. Ada 20 gigi yang ukurannya pas banget buat rahang anak-anak. Jadi, ini adalah set gigi starter kita. Oke, kalau gitu muncul pertanyaan baru dong. Kalau gigi susu udah cukup, kenapa kita nggak pakai itu aja seumur hidup? Kan kelihatannya lebih efisien gitu ya. Jawabannya ada di fakta penting ini. Gigi itu nggak bisa tumbuh besar. Beda sama tulang kita yang terus berkembang, ukuran gigi itu udah final sejak awal terbentuk. Nah, karena rahang kita membesar sementara giginya enggak, ini bakal menciptakan 2 masalah mekanis yang serius banget. Coba deh bayangin. Masalah pertama, seiring rahang kita melebar, bakal muncul celah-celah besar di antara gigi susu yang kecil-kecil. Mengunyah jadi nggak efisien sama sekali. Masalah kedua, soal kekuatan. Gigi susu itu rapuh, terlalu lemah buat nahan kekuatan kunyahan otot rahang orang dewasa. Dan ngomong-ngomong soal kekuatan, kita nggak main-main loh. Kekuatan gigitan orang dewasa itu bisa mencapai 70-100 kg per cm persegi. Itu tekanan yang luar biasa besar. Gigi susu dengan akar dan lapisan emailnya yang tipis, dijamin bakal hancur berkeping-keping. Tapi, ternyata masalah ukuran dan kekuatan itu bukan satu-satunya alasan loh. Gigi susu punya satu tugas rahasia lagi yang sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar untuk mengunyah. Jadi, tugas biologis utama gigi susu itu bukan cuma jadi pengisi sementara. Mereka itu adalah pemandu. Anggap aja mereka tuh kayak GPS atau arsitek yang memastikan gigi permanen kita nanti muncul di posisi yang benar dan presisi. Proses pergantiannya sendiri itu keren banget, seolah udah terprogram dengan rapi. Jadi, begini cara kerjanya. Pertama, gigi permanen di bawah mulai mendorong. Ini jadi pemicunya. Dorongan ini mengaktifkan sel-sel khusus bernama osteoklas. Nah, sel-sel inilah yang kemudian mulai memakan atau melarutkan akar gigi susu secara perlahan. Akhirnya, karena akarnya hilang, gigi susu jadi goyang dan lepas, membuka jalan yang sempurna buat gigi dewasa untuk keluar. Terus, gimana kalau sistem pemandu ini terganggu? Misalnya, gigi susu tanggal terlalu cepat karena berlubang atau kecelakaan. Apa yang terjadi? Hasilnya, kekacauan. Gigi dewasa yang mau keluar jadi kehilangan tempat parkir atau panduan arahnya. Akhirnya, dia akan tumbuh dimanapun ada ruang kosong. Inilah penyebab utama kenapa gigi bisa jadi berjejal, gingsul, atau tidak rapi. Nah, sekarang kita balik lagi ke teman kita, si hiu. Disinilah kita bakal benar-benar paham kenapa sistem kita yang kelihatannya terbatas ini justru lebih unggul untuk kebutuhan kita. Ini semua soal pilihan evolusi. Coba lihat tabel ini, perbedaannya kentara banget. Tujuan gigi kita adalah untuk menggiling dan mengunyah dengan presisi. Artinya, gigi atas dan bawah harus ketemu pas dengan ketepatan mikrometer. Sedangkan hiu, tujuannya cuma merobek dan menelan, nggak butuh presisi. Jadi ini adalah pertukaran antara kualitas versus kuantitas. Gigi kita itu seperti gear mesin yang presisi, sementara gigi hiu lebih mirip ban berjalan yang isinya pisau-pisau sekali pakai. Jadi kesimpulannya apa? Sistem 2 set gigi kita ini sama sekali bukan sebuah kekurangan atau cacat evolusi. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kompromi yang brilian, solusi yang sangat efisien secara energi untuk masalah pertumbuhan seumur hidup kita. Ini adalah solusi 2 fase yang dirancang dengan sempurna.
Fase pertama, gigi susu. Set starter yang pas untuk rahang kecil sekaligus jadi pemandu. Fase kedua, gigi permanen. Set alat yang jauh lebih kuat, presisi, dan dirancang untuk dipakai seumur hidup. Dan pada akhirnya, semua penjelasan yang rumit tadi bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang sederhana tapi sangat mendalam ini. Kita harus ganti gigi karena tubuh kita tumbuh, tapi gigi kita tidak. Ini adalah bukti yang luar biasa tentang bagaimana evolusi bisa memecahkan masalah rekayasa yang kompleks dengan solusi yang paling efisien dan elegan.